Kalian pun yang lajang-lajang, yang jilbabnya panjang lah dicari, yang solihah, taman pesantren. Lalu kalau kami mendapatkan yang baik, yang nggak baik ini gimana Pak Ustadz? Kalau imanmu kuat kau selamatkan bagus. Tapi kalau gara-gara itu kau seperti tukang pancing ditarik ikan, yang mancing orangnya nggak terlalu kuat, ikan yang dipancing ikan paus, kau ditelannya bulat-bulat. Kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, Abdul Somad dari Pulau Sumatera, orang Melayu. Saudaraku berbahasa Sunda dari Pulau Jawa, Jawa Barat. Berbeda kita, tapi kita diikat oleh dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita tidak diikat oleh la ilaha illallah, tetap juga diikat oleh ikatan kebangsaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enaknya kita kalau berjamaah, andai nggak keluar suara pun tetap rame. Yang nggak mau keluar suara tetap gerak-gerakan aja mulutnya. Itu namanya sholawat lip sync. Dan kita diselamatkan oleh COVID. Loh, COVID kan berbahaya Pak Ustadz. Bahaya. Tapi orang yang nggak mau sholawat sekarang terselamatkan. Kenapa? Tutup masker. Maskernya aja yang gerak-gerak ke atas. Tapi Allah tahu siapa di antara kamu yang bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak bersolawat. Maulid Nabi, solawat. Isra Mi'raj, solawat. Anak akikah, solawat. Acara nikah, solawat. Nikah lagi. Saya cuma mancing aja Pak, untuk mengetahui bahwa mereka enggak setuju. Semuanya kita akan dibawa menghadap Allah, tapi semua tidak selamat kalau tidak ada persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun dibawa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Makmumnya di belakang Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Ini menunjukkan siapapun orangnya, mau ikut Nabi Musa, mau ikut Nabi Isa, mau ikut Nabi Adam, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diakui di hadapan Allah. Makanya ketika sebelum azan berkumandang, kita mendengar tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man. Dulu begitu. Di tempat kita masih kedengaran begitu Bapak Ibu? Masih?
Alhamdulillah, berarti toanya masih ada. Assalatu wassalamu alaika ya man asabikal muhaiminu laila. Wahai engkau yang sudah memperjalankan dia di tengah malam, dan ketika dia sampai di Masjidil Aqsa, dia melaksanakan sholat. Makmum-makmumnya adalah nabi-nabi. Wa antal imam, dan engkaulah yang menjadi imamnya. Mereka berkata, kami percaya kepada Musa. Mereka berkata, kami percaya kepada Isa. Maka turunlah ayat, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka puncak iman adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Islam jangan nakut-nakutin. Ini kadang ustadz ceramahnya membuat orang takut masuk Islam. Yang pertama sekali di khitan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa di khitan, Nabi Isa di khitan umur 8 hari sejak lahir, Nabi Muhammad terlahir sudah di khitan, Nabi Ibrahim di khitan pakai kampak. Akhirnya orang nggak mau masuk Islam, membayangkan kampak. Coba sampaikan, di khitan itu mudah. Anak saya kemarin di hari ke-8 kelahirannya, lahirnya malam Jumat, di khitan hari Jumat pagi, pakai metode terbaru namanya sunatron. Yang jadi bintang iklannya saya. Daftarkan segera anak dan suami Anda ikut sunatron, metode terbaru. Disunat pagi, sore bisa akad. Dulu kita kalau mau khitan itu sulit sekali. Saya masih ingat judul lagunya, luka lama berdarah lagi. Belum sembuh udah ngejar layang-layang. Luka. Zaman sekarang dengan adanya sunatron, nggak sakit, nggak terasa, langsung bisa pakai celana, nggak perlu pakai sarung. Bapak kalau mau coba nanti saya daftarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang tidak mau masuk Islam bukan karena Islamnya, tapi karena umat Islam. Ada orientalis, oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang ngaji timur tentang Islam. Dia baca di internet Islam itu bagus. Islam itu diambil dari kata salam. Salam itu bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis artinya kencing. Mohon maaf. Islam itu damai. Allah yang kita sembah itu juga assalam, maha kedamaian. Makanya kita katakan Allahumma antas salam. Dan tempat kita nanti namanya negeri yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Maka Islam mendatangkan kedamaian. Akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, sholat Jumat, pulang sholat sendalnya hilang. Lalu apa kata dia? Alhamdulillah aku belajar Islam dari internet, bukan karena ketemu orang Islam. Islam itu agama yang bersih. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama at-tahuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Bayangan dia orang Islam ini bersih. Kadang kita kalau ke tempat tetangga sampai bingung kita nyari toiletnya di mana. Kita tanya security, toiletnya di mana Pak? Tapi kalau ke masjid, ke tempat kita, mudah aja. Tinggal tarik napas panjang-panjang, langsung ketahuan toiletnya di mana. Kotor, bau, jorok, mampet, tersumbat, macam-macam yang terjadi. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ingin mengembalikan umat kepada ajaran Islam, supaya umat Islam ini menjadi bintang iklan terhadap produk Islam. Islam ini produk yang mantap, yang hebat, yang luar biasa, yang terbaik, the best. Tapi bintang iklannya tidak menarik.
Bayangkan ada produk minuman susu untuk menjaga kestabilan berat badan. Lalu kemudian Anda terlalu kurus, minumlah air susu kambing. Bintang iklannya saya. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Nggak ada. Pas dia ngeliat, nggak yakin. Jadi kira-kira Islam ini demikian. Islam ini suci, Islam ini bersih, Islam ini damai. Tapi umat Islam tidak mencerminkannya. Tapi kalau datang ke pesantren Al-Jauhari, Masya Allah, bersih, hijau, cantik, indah, pemandangan luar biasa, orangnya ramah-ramah, baik-baik, dikasih kerangkeng kawat besi bukan karena radikal. Ini semua adalah untuk demi ketertiban. Apa itu Ustaz Somad? Katanya baik, katanya ramah, katanya sopan. Tadi saya mau salaman aja nggak bisa. Kenapa mesti dikawal-kawal? Kenapa mesti ada pengawal kanan dan kiri? Kam Al-Jauhari. Kenapa mesti ada anak muda berbaju hitam, men in black? Ini semua orang-orang yang cinta kepada Abdul Somad. Betul? Orang kalau sudah cinta, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta dan tuli. Orang kalau sudah terlalu cinta, dia tidak lagi bisa melihat bahwa Ustaz Abdul Somad itu nanti kalau terlalu banyak menarik tangannya bisa lepas. Itulah maka dikawal kanan dan kiri. Karena semua orang amat sangat sayang. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Sayang kita kepada kiai, kepada guru-guru kita, insya Allah kita pun akan bersama di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaskan lagi kepada anak-anak kita, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain jalan Islam, jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Ini pelajaran tentang Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad menjadi imam. Andai Nabi Musa hidup sekarang, kata Nabi Muhammad, dia akan membawakan sendalku. Ketika Umar bin Khattab membawa kertas Taurat, lalu kemudian Nabi berkata, ya Umar, apa yang kau pegang? Umar menjawab, ini Taurat ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengambil dan menyobeknya. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Musa hidup, dia pasti akan mengikut aku. Makanya Nabi Isa berkata, akan datang Nabi setelah aku nanti, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi setelah aku, dia bernama Ahmad. Di langit, di antara malaikat, dia terkenal dengan nama Ahmad. Di bumi, di antara manusia, dia terkenal dengan nama Muhammad. Ahmad dia juga, Muhammad dia juga, Yasin dia juga, Toha dia juga, Al-Hami dia juga, Al-Hashir dia juga, Al-Fatih dia juga, Al-Khatim dia juga. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orangnya satu, namanya banyak. Kemarin waktu seminar narasumbernya Profesor Dr. Abdul Somad kenal. Oh iya, tapi kemarin yang ceramah di tempat kami rasanya bukan dia. Yang ceramah siapa? UAS. Sama orangnya itu juga, cuman beda. Jadi nama boleh macam-macam. Makanya kita panggil dia Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Toha Rasulillah, Yasin Habibillah, Ahmad dan Muhammad. Dia adalah yang terpuji di langit, terpuji di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sekarang godaannya luar biasa. Ada orang yang mencampur adukkan agama, namanya sinkretis. Ada orang bertuhan tapi tidak mau beragama, namanya agnostik. Saya ulang sekali lagi.
Ada orang mengobok-obok, mencampur-campur agama, hari raya apapun dia ikut, yang penting happy, yang penting selebrasi. Ini namanya sinkretis. Ada orang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, namanya agnostik. Ada yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan sama sekali, namanya ateis. Kalau zaman dulu dibuatkan di TV ceramah sinetron, dia tidak boleh tayang, tidak boleh tampil. Kenapa? Karena dia akan disensor oleh badan sensor komisi penyiaran. Tapi sekarang setiap orang bisa buat channel TV di www.youtube.com. Anak-anak kita bisa tonton ceramahnya di kamar sendirian. Akhirnya dia menjadi agnostik, dia menjadi sinkretis, dia menjadi ateis, dia akan menjadi komunis, dia tidak bertuhan. Tantangan semakin luar biasa. Tapi saya tidak bisa haramkan TV, karena jamaah kenal saya Al-Fakir dengan Kiai Jujun itu melalui televisi. Di antaranya adalah TV One. Memang beda. Kami bersama dengan beliau dipertemukan di televisi. Ada kesamaan antara saya dengan Kiai Jujun. Banyak TV yang menawarkan, tapi kami memilih di satu channel. Kenapa? Karena TV, ada beberapa TV menawarkan saya pernah datang sekali, mesti diatur. Di menit sekian mesti nangis. Di menit sekian mesti ketawa. Kik. Saya nggak bisa. Lalu kemudian mesti pakai baju ini, mesti begini, nggak bisa. Mesti ngomongnya begini, nggak bisa. Termasuk ketika di sini, apa kata Kiai tadi di rumah, Ustadz Abdul Somad nggak pakai tema-tema, ngomong terserahnya saja. Justru saya sulit kalau nggak dikasih tema. Akhirnya dituliskan tema di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Jujun bajunya biru kehitaman, Ustadz Somad bajunya putih, Ustadz Somad pecinya merah kehitaman, Kiai Jujun pecinya hitam. Kiai Jujun pakai kacamata, saya enggak. Saya pakai mikrofon, Kiai Jujun enggak. Nampaknya kami enggak ada kesamaan. Tapi kenapa kami bisa bersama? Bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Betul? Ibu dengan bapak berbeda. Ibu perempuan, betul? Asli, bukan operasi. Sekarang banyak laki-laki yang berubah jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Laki-laki dengan perempuan makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama makan telur ayam, tapi berbeda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Mata sapi Pak Ustadz, terserah. Karena sapi tidak pernah komplain. Lalu kemudian di tengah perbedaan itu kenapa bisa bersama? Karena saling mengalah. Jadi sesungguhnya kita bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Setelah sholat, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun dibawa naik. Dalam perjalanan itu macam-macam dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi melihat ada seorang yang kukunya panjang dari besi, dia cakar wajahnya. Lalu kemudian, siapa ini wahai Jibril? Inilah orang yang suka mengolok-olok. La talmizu anfusakum. Jangan kamu ejek dirimu, jangan kamu olok-olok dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Mana ada orang mau mencakar dirinya sendiri? Ketika engkau mengejek temanmu, mengejek tetanggamu, mengejek saudaramu, maka sesungguhnya engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Karena tetanggamu, saudaramu, kawanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tidak baik, maka sesungguhnya dia sedang menunjuk satu jarinya ke depan, dan yang empat lagi dia katakan, akulah yang tidak baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tetangga dekat rumah, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tidak kita belikan dia jilbab? Kalau ada tetangga dekat rumah tidak sholat, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa kita tidak mengajak dia sholat berjamaah? Ini
kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Yang suci maksum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dakwah jangan serahkan hanya pada Kiai Jujun dan Ustadz Abdul Somad. Nanti kami mati mendadak. Tapi urusan dakwah ini adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah tanggung jawab kita semua. Ibu tetangganya ajak ke jalan Allah dengan cara yang lembut. Kamu kok belum pakai jilbab? Cukup hatinya saja berjilbab. Oh, mungkin kamu belum punya jilbab. Ini aku belikan jilbab. Terlalu murah harganya. Aku aja lebih murah daripada ini. Fungsinya kan sama, menutup aurat. Sebagus-bagusnya baju, semahal-mahalnya, hanya untuk menutup aurat. Semahal-mahal jam tangan, hanya untuk menunjukkan waktu. Sudah jam 10 lewat 10, berarti saya sudah 60 menit ngomong. Sehebat-hebatnya mikrofon, andai terbuat dari emas, fungsinya hanya untuk menyampaikan suara ke telinga. Apakah suara saya sampai ke ujung? Kalau memang sampai ke ujung, tolong angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya pernah saya minta angkat tangan kanan, angkat dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai kehilangan fungsi. Fungsi pakaian menutup aurat. Ada pakaian mahal tapi tidak menutup aurat. Itu namanya apa? Aksesoris. Ada jam yang mahal tapi tidak untuk menunjukkan waktu. Itu apa namanya? Jam mati, habis baterai. Kita akan berada di hadapan Allah sesuai dengan kadar dakwah mengajak orang lain. Ini semua hadir di sini, tidak semuanya disampaikan melalui lisan, tapi melalui handphone. Handphone yang ada di tanganmu, FB, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Pakailah dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Posting video-video pendek 1 menit, 2 menit dari Kiai Jujun untuk mengajak berdakwah di jalan Allah. Jangan posting yang hoax, nanti kalau tertangkap sulit untuk dikeluarkan. Jangan posting berita yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya mengolok, mengejek saudara-saudara kita. Maka ini semua akan bernilai dakwah insyaallah. Saya senang sekali kalau ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jangan sampai di dalamnya hanya menceritakan amal. Sebelum tahajud malam, pasang dulu kamera streaming. Orang biasanya sholat melihat tempat sujud, ini sholat melihat kamera. Allahu Akbar. Sudah berapa like-nya? Alhamdulillah, pagi ini zikirnya sudah 1000. Kamu berapa? Cukup kau posting saja satu hadis. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah mathalul ladzi yadhkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ibu suaminya berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Jadi kalau suaminya nggak ingat Allah, berarti suaminya genderuwo. Bapak kalau istrinya mengingat Allah, berarti istrinya hidup. Kalau istrinya tidak mengingat Allah, berarti istrinya kuntilanak. Makanya anaknya tuyul. Bagaimana caranya supaya kita lepas daripada lalai? Memperbanyak mengingat Allah. Tadi subuh ingat Allah, sholat duha ingat Allah, dari hotel ke tempat kiai berselawat ingat Allah, di majlis taklim, majlis ilmu ingat Allah. Nanti kita sholat zuhur ada kultum pengajian ingat Allah, sore ada yasinan ingat Allah, malam ada tahlilan ketemuan silaturahim ingat Allah. Tontonlah televisi yang bisa menjadi tuntunan. Grup-grup WhatsApp kalau bisa mengingatkan pada Allah, lanjutkan. Kalau grup hanya yang membuat, banyak grup-grup sekarang, grup sama-sama SD, grup-grup sama-sama SMP, grup yang sama-sama SMA, akhirnya grup-grup ketemuan di medsos. Cucian lama belum kering, CLBK. Itu gambar siapa?
Gambar suamiku, oh kayaknya mau mati ya. Masih gantengan AA kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Betapa media sosial ini sekarang. Tapi saya tidak haramkan media sosial, karena jamaah, saya baru pertama kali datang ke Pondok Pesantren Al-Jauhari. Jamaah bisa kenal Ustadz Somad dari medsos, betul? Tapi medsos ini bermata dua. Kalau dia dipotongkan ke bawah, motong kambing. Kalau dipotongkan ke bawah, motong ayam. Tapi kalau dipotongkan ke atas, urat nadi, urat leher kita mati. Kita masih hidup, tapi iman kita kering, kerontang, mati. Tapi kalau hanya sekedar dipakai, Ustadz Abdul Somad, kita baru pertama ketemu di majelis ini, tapi kami selalu nonton kajian Ustadz. Sampai-sampai suami saya marah karena paket 2 giga sering habis cepat. Sahabat saya, Ustadz, pulang ke rumah, ketuk pintu, begitu dia dengar ada suara Abdul Somad di kamar. Aku belum pulang, kau sudah masuk kamarku duluan, Abdul Somad. Begitu aku masuk kamar, kulihat istriku nonton kau pengajian. Lalu saya bilang ke istri saya, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Selama masih pengajian gak apa-apa. Anak-anak kecil manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Loh, kenal sama Ustadz? Ceramah Ustadz banyak di HP mama. Ayahmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama pengajian mengingatkan pada Allah, menjauhkan dari maksiat dan dosa, teruskan. Tapi kalau isinya adu domba, membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, orang yang bertawassul kepada Nabi, syirik. Bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syirik. Bertawassul kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, syirik. Tidak ada satu kiai ajengan pun yang menyuruh untuk meminta kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, meminta kepada Bahauddin An-Naqsabandi, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita hanya diajarkan tata krama, sopan santun, beradab. Kita sadar diri banyak silap dan dosa. Kita menghadap Allah dengan menyebut orang-orang soleh, bukan somat. Ya Allah, bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bibarakati Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bibarakati Syekh Sayyidi Ahmad Al-Badawi, bibarakati Syekh Al-Haddad, bibarakati Syekh As-Sagab, bibarakati Al-Habaib. Kita sadar bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngundang Ustadz Somad pengajian. Mohon maaf, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustadz, ini di daerah Jawa Barat. Mohon maaf, saya ke Jawa Barat setahun cuma 2 kali, 6 bulan sekali penuh. Ini Pak Ustadz, kami ini adalah sahabat dekatnya Kiai Yujun. Oh iya, insya Allah ada. Lebih kurang begitu makna tawassul. Memintanya kepada Allah, tapi menyebut orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Mereka wali-wali Allah. Katanya Ustaz Somad wali juga. Ya, wali murid. Anak saya SD murid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara, wasilah, bertawassul kepada Allah, tapi dengan lemah lembut. Makanya orang-orang Yahudi dulu sebelum berperang, dia menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika. Kami mohon kepada engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat kemuliaan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat kemuliaan wali-walimu. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat,
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah, turun ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukuknya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening nggak perlu nempel ke meja Pak Ustaz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustaz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustaz. Telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustaz, baru kita sholatkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Mudah-mudahan setelah momen Isra Mi'raj, suami-suami yang belum sholat jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengarkan ceramah Ustaz tentang Isra Mi'raj, suami saya sekarang sudah rajin sholat. Sholat Jumat Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tidak bisa ditawar-tawar. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau tidak sholat, maka tumbang segala amal ibadahnya. Maka yang penting adalah sholat, sholat, dan sholat. Cari menantu, fit and proper test, sholat. Ustaz Somad, ini anak saya mau nikah Pak Ustaz, tapi saya nggak yakin calon mantu saya ini sholat apa enggak. Gimana caranya Pak Ustaz? Mudah aja Bu, nanti telepon dia, ajak datang jam 12 hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, saya mau datang bertamu, boleh? Boleh. Jam berapa bisa datang? Hari Jumat jam 12. Kalau dia datang, jangan terima. Kenapa? Berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal ini udah nggak bisa lagi dipakai karena udah bocor soalnya. Untuk soal baru nanti kita bicarakan 4 mata. 3 bisa Pak Ustaz? Bisa juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum, kalau datang seorang laki-laki, man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Nikahkan dia dengan keponakanmu, nikahkan dia dengan cucumu. Karena kalau tidak nanti na'udzubillah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, dulu saya terima dia karena mobilnya mewah, dulu kami terima dia karena ganteng, dulu kami terima karena rumahnya besar. Setelah menikah ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu? Ya rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bersyukurlah ibu, suaminya sholat. Bersyukurlah kalian. Adapun anak-anakku, para santriyah, santriwati, insya Allah kalian akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya udah nikah, aminnya kuat untuk anak saya Pak Ustadz. Bagus. Kalian pun yang lajang-lajang, yang jilbabnya panjang lah dicari, yang solihah, tamat pesantren. Lalu kalau kami mendapatkan yang baik, yang nggak baik ini gimana Pak Ustadz? Kalau imanmu kuat kau selamatkan, bagus.
Tapi kalau gara-gara itu kau seperti tukang pancing ditarik ikan, yang mancing orangnya nggak terlalu kuat, ikan yang dipancing ikan paus, kau ditelannya bulat-bulat. Kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, maka manusia diukur dengan kadar kemampuannya masing-masing. Apakah Nabi Muhammad SAW itu langsung menerima sholat, langsung dilaksanakan? Tidak. Setelah turun dalam kitab Muwatta Imam Malik dijelaskan, barulah Jibril datang mengajarkan lengkap dengan waktunya. Sholat subuh 2 rakaat, waktunya setelah terbit fajar shadiq. Sholat zuhur 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Sholat asar 4 rakaat dibaca dengan cara sir. Sholat maghrib 3 rakaat ketika tampak rona merah tempat tenggelam matahari. Begitu habis rona merah, syafaq ahmar, maka masuklah waktu isya. Inilah kewajiban. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sholat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang menawarnya bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, bisa menjadi 1, tidak dilaksanakan, cukup dengan pejam mata, dibayangkan saja, sholat batin namanya. Berarti dia sudah keluar dari imam-imam guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah memasukkan anak pesantren tidak akan sesat anaknya. Kenapa? Karena di pesantren Al-Jauhari subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Bahkan terkadang mungkin juga dibuat duha berjamaah untuk mengajarkan sholat sunat tasbih. Terbiasa dia. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Maka Isra Mi'raj puncaknya adalah sholat. Sekarang banyak orang meninggalkan sholat begitu remeh temeh dan mudahnya. As-salatu khairum minan naum. Setan datang membawa kipas sate. Nina bobo, oh Nina setan. Tertidur sampai tidak sholat subuh. Manama, siapa yang tidur walam yusolli sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tidak nampak telinganya itu bekas setan. Andai Allah tidak sayang, disingkapkan Allah. Mungkin wali-wali melihat. Kadang kita datang ke rumah kiai, ke rumah tuan guru, ke rumah ajengan, mungkin Allah singkapkan, kasyaf mereka, tahu dia ini orang tidak sholat. Tertulis di telinganya, toilet setan, WC setan. Na'udzubillah. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Kita husnuzon kepada manusia. Allah sayang dengan Abdul Somad, masih ditutupnya dengan hijab sehingga tak kelihatan mana telinga yang toilet, mana telinga yang berzikir dengan Allah. Karena kita melihat zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallah yatawallas sarair. Jam menunjukkan pukul 11.30, lebih kurang 1,5 jam Abdul Somad menyampaikan tausiah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, maka dialah yang paling banyak silap dan salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Siapa baca doa? Hah? Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Kata Kiai Jujun, langsung Ustaz Somad baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anaknya, ada santri-santri yang ikhlas menuntut ilmu agama, ada kiai yang hatinya bersih ikhlas karena Allah, ada bapak-bapak mencari makan yang halal, doanya menembus pintu-pintu langit. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi